Sempit ininya. Yes, mister. Tang, ada yang mau beli? Iya. Halo. Layanin tuh. Halo Mbak. Ya, silakan. It is still open, guys? Hah? Lu ngerti nggak tuh dia ngomong apa? Nggak ngerti. Iya. Mau gue bantuin nggak? Jujur, tolong. Gue bantuin ya. Iya, tolong. Gue sedikit bisa. Iya, tolong. We are close actually. Seriously? But the food's still there. No, we're just chilling. It's not even restaurant udah. Yes. Tang, makanannya enak kan ya? Yes, bro. Yes, sih. Lah itu enak berarti masih buka dong. Oh, dia bisa bahasa Indonesia. Gua kira orang Thailand gitu. Ternyata orang Jogja ya. Iya. Kok dari tadi kan lu ngomongnya bahasa Inggris sih? Iya, Mas lagi belajar. Tadi Masnya juga bisa bahasa Inggris. Sedikit sih, soalnya gua dulu ikut pertukaran pelajar. Oh, saya belajar buat itu, Mas. Nah, kebetulan lu mau insight dari gua nggak? Mau banget. Ya udah, duduk nih sini kita, duduk. Oke. Lu juga belajar, Tang? Ya, siap. Ya, oke, siap. Fresh squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding. Organic place, salmon over quinoa. Keep it authentic, everything you see raw. In the morning with the stretch, I be counting blessings. Quarter mil on the dresser, no more stressing. Matcha in my cup, and I don't do no capping. I talk. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Perspektif. Rame banget ini. Di sini kita udah kedatangan satu mahasiswa isi Surakarta, prodi desain interior. Di sini tuh dia angkatan 2022 dan seperti gimmick kita yang tadi, di sini kita bakalan ngejelasin tentang studi exchange, pertukaran pelajar. Dan kebetulan mahasiswanya ini, kakak tingkat kami ini, dia itu kemarin studi exchange, pertukaran pelajar ke Malaysia. Jadi boleh kita sambut Alim Maksum Okta. Terima kasih semuanya. Terima Apa kasih. kabar Mas Okta? Sehat. Iya, sehat. Sehat. Gila ya, Tang ya. Sekarang Dewi punya podcast ini ya. Yo, Wih, keren banget. Anjir. Ya, sebenarnya dia itu udah punya podcast sebelumnya, Kak. Cuman itu tuh ada di tahun 2020 waktu COVID dulu. Oh gitu ya. Sekarang mau dihidupin lagi berarti nih. Dihidupin lagi. Keren. Salut, tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan lagi dong. Oh gila. Oke. Gila. Keren. Namanya apa deh? Kasih tahu. Oke, jadi nama podcast yang kita hidupkan lagi ini, kita regenerasi lagi jadi Ruang Perspektif. Dulu, Mas, sebelumnya gue punya jargon nih Ruang Perspektif. Bener banget. Halo, sabar, penonton bayaran gue udah pada ada kan? Oke. Asik, aman. Ruang Perspektif. Ada cerita di setiap ruang. Aduh, satu orang doang, tadi lo nggak mau. Jelek ya? Jelek. Kurang ya. Ayo semuanya. Yo, sorry teman-teman. ayo, sekali lagi. Ruang Perspektif. Ada cerita di setiap ruang. Keren kan? Dapat Semangat anjir. Semangat banget nih. Semangat banget. Semangat banget ya. Excited. Boleh gue coba lagi enggak? Sekali lagi ya. Tapi gua nyoba ya. Ya, silakan. Tadi ngomongnya apa? Ruang Perspektif. Oke. Ruang Perspektif. Dah. Santai. Kita di sini mau santai kok. Oke, Jadi kita mau Bantuin dong santai. nih bareng Oke, sama gua. boleh. Oke, Satu, dua, tiga. Ruang Perspektif. Keren. Keren banget. Nah, tadi kan balik ke topik lagi ya Mas ya. Tadi kan kita udah ngebahas soal studi exchange ya, pertukaran pelajar. Kayak Mas Okta nih dulu gimana sih awal mula Mas Okta jadi bisa ikut studi exchange ini? Oke, sebelum gua jawab pertanyaan lu ya, Tang, gua mau jelasin dulu nih pertukaran pelajar yang gue ikutin tuh apa. Iya. Jadi program pertukaran pelajar yang gue ikutin tuh namanya AIMS. AIMS itu singkatan dari Asian International Mobility for Student. Iya. Jadi pertukaran pelajarnya itu fokusnya ke Asia Tenggara ditambah negara tambahan berupa Jepang dan juga Korea. Nah, mereka itu tujuannya untuk memperluas wawasan di kancah internasional dengan sistem transaksi SKS. Yeah. Jadi nih Tang, misalnya nih lu diisi kan lu misalnya belum menempuh interpublik nih, atau di sana belum menempuh ornamen. Nah, lu bisa menempuhnya di sana. Lu ngambil ornamen di sana, lu ngambil interpublik di sana, nanti dikonversi balik diisi gitu. Oh, jadi bisa ditukar gitu. Iya, maksudnya? jadi kalau lu dapat nilai A di sana, di sini dapat A juga. A juga Oh, gitu. gitu. Iya. Keren. Terus nih,
Tang, tau nggak? Fun fact-nya sebenarnya gue nggak mau AIMS. Tapi Sebenarnya gue tuh maunya malah ISMA. Isma. Iya. Tau, Beda lagi lu tau tuh. ISMA? ISMA. Pernah dengar sih. Jujur aku enggak. Jadi gue ceritain sesimpelnya aja ya. ISMA itu kayak AIMS, cuman levelnya lebih tinggi. Iya. Jadi tuh kalau ISMA itu mereka bukan Asia Tenggara aja, tapi seluruh satu dunia. Iya, seluruh. Oke. Dan pas waktu itu kenapa gue daftar tuh, udah ikut wawancara, udah ikut DIT, DIT, terus juga udah ikutin semuanya, udah daftar ke kampusnya malah. Cuman pas waktu itu gue malah salah strategi Tang, Dista. Salah strateginya karena gue milih kampus-kampus Eropa. Ternyata di sana itu sayangannya berat. Gue kegeser sama kampus-kampus kayak ITB, UI, gitu. Jadi akhirnya Sayang ketat ya. jadi akhirnya mimpi gue untuk pertukaran belajar di luar negeri itu gue kubur dulu tuh. Gue kubur dulu, sangat disayangkannya. Sangat disayangkan. Iya. Cuman pas waktu beberapa bulan yang lalu, gue tuh dapet telepon dari PUI ISI. Iya. Ada namanya tuh Mas Adit. Jadi Mas Adit itu nelpon gue katanya karena saya nilai Duolingo-nya itu 4 besar lah. Jadi dia nawarin gue untuk ikut program AIMS di Malaysia. Berarti salah satu seleksinya itu pakai bahasa Inggris Duolingo itu. Nah ya itu. Jadi kan Mas Adit kan nge-nelpon gue tuh. Mau ikut nggak AIMS? Terus gue jawab mau dong. Nah pas waktu dijawab gitu dia ngasih tanggal tuh buat gue untuk wawancara ulang sama tes ulang. Nah setelah gue ngikutin ikutin wawancara sama seleksi itu, akhirnya ada Raya dari DKV, ada Hana dari Seni Murni, ada Iwan dari Etnomusikologi, dan gua dari Interior Design itu mewakili ISI Surakarta untuk pertukaran pelajar di University Teknologi Mara Malaysia. Wih, keren. Gila. Keren. Wih, mantep Mas. Iya. Balik ke pertanyaan lu nih. Cara daftarnya gimana sih? Seleksi. Iya nih. Daftar. Cara seleksinya pertama yang harus lu siapin nih Tang, Dista. Lu harus punya sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Bisa itu TOEFL, IELTS, atau opsi murahnya DIT, Duolingo English Test. Terus habis itu lu harus punya CV. Kalau nggak punya lu harus bikin. Berarti CV. Utamanya nih kita harus bisa bahasa Inggris. Dan ada lagi syarat ketiga. Syarat ketiganya itu harus minimal IPK-nya 3,5. 3,5. Iya. saya bisa, jujur saya bisa. Bisa. Bahasa Inggrisnya nggak bisa. Oh ya, tapi itu kan kalau kayak tadi sertifikat yang TOEFL gitu kan ada skornya. Iya. Ada minimalnya nggak? Kalau minimalnya mungkin nggak ada ya. Cuman kan kita bersaing sama satu isi. Jadi besar-besaran lah. Yang tertinggi berarti ya, Iya. tertinggi. Dan gue mau appreciate nih Tang, sama anak dari tahun ini. Kenapa? Lu tau kenapa? Kenapa? Gue kan pas waktu hari Jumat ya. Hari Jumat tuh gue mau bimbingan sama Prof Sunarmi. Gue kebetulan ketemu Mas Adit. Nah gue ngobrol tuh sama sekalian mengenang lah masa AIMS dulu. Masa struggle. Nah terus ketemu juga sama anak 24 banyak tuh. Gua ngobrol, ternyata faktanya ya, gua kata Mas Adit nih ya, gua nggak bohong. Tahun ini, semester ini, yang ikut terbanyak AIMS itu dari desain interior. Keren. Salah satunya ada teman saya, Mas. Oh, tapi bukan lu kan? Bukan saya. Percaya gua kalau itu percaya. Saya pas C soalnya. Oh, iya. Saya masih harus belajar bahasa Inggris lebih lagi. Iya, soalnya Tang, dulu pas waktu angkatan gua yang ikut AIMS tuh di desain interior cuman gua sendiri. Iya. Dan kebanyakannya tuh anak DKV malah. Sekarang kebalik. Anak interior banyak, anak DKV cuma 3, sisanya nyebar dari dari prodi lain gitu. Nah, kalau buat kayak kampus-kampusnya itu udah ditentuin apa kita boleh milih, Mas? Nah, kalau untuk kampusnya itu tergantung perjanjian antara PUI sama kampus terkait. Iya, jadi biasanya udah ada perjanjian dulu nih. Terus mereka mau nggak? Nah, kalau mau baru tuh diadakan pendaftaran.
buat nyari orangnya siapa gitu. Cuman tadi kan berarti tahun ini DI banyak ya Kak. Berarti kalau info-info terkait mau ikut kayak gitu tuh kita bisa dapat dari mana ya? Nah, kalau info itu kalian bisa ngeceknya tuh di IG Isi Solo. Iya, atau enggak update ya? kalau mau Update terus berarti ya? Iya, atau enggak kalau mau info lebih awal, biasanya kalian kontakkan sama dosen bahasa Inggris kalian. Oh, dosen bahasanya Miss Ica, Begitu. bahasa sama Miss Ica Kebetulan bisa. saya Miss Ica, kelas C, saya Miss Ica. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gak apa-apa. Sebenarnya nih, sebenarnya kemampuan bahasa Inggris tuh nanti aja, yang penting pede, Tang. Enggak, tapi kalau di sana saya ngangong-ngangong gimana, Mas? Ya kan, apalah nih, kan bisa gitu. Nah, itu kan posisi masih lagi di Malaysia. Coba kalau saya lagi di Jerman. Oh iya, kalau di Jerman bisa tuh, Tang. Sawadikap, belum apa. Sawadikap. Itu kan ya, gitu ya. Udah, waduh, balik lagi. Oke, silakan. Kan lu berarti kan pertukaran pelajar ke sana. Oh. Berarti gue mau nanya, di sana sama di sini tuh beda nggak kayak pembelajarannya, kayak siklus apa namanya, sistem pembelajarannya tuh sama apa nggak sama yang di sini? Oh, menarik sih menurut gua itu antara ISI ya, bukan Indonesia ya. ISI sama kampus gua yang namanya itu UITM. Itu beda jauh menurut gua. Perbedaannya itu kan kita kalau di ISI ya, satu semester itu ada satu proyek besar kan. Contohnya di semester 3 kita ada interior rumah tinggal. Iya. Nah, di akhirnya kan kita bikin desain rumah tinggal itu sendiri kan. Iya. Satu tuh. Ya, satu. Nah, kalau di UITM itu satu semester ada 2 proyek besar. Dalam satu matkul yang sama. Contoh, gua itu dulu ngambil matkul namanya Special Experience dan Functionality. Special Experience and Functionality. Jadi baratnya tuh kalau diisi tuh matkul yang SKS-nya tinggi lah kayak IRT sama Inpub. terus Inpub ya. Nah, di situ satu semester dalam satu matkul itu ada 2 proyek besar, satu kelompok dan satunya lagi tuh proyek mandiri. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kita kan kalau diisi di interior publik, misal nih, lu Dista mau ngambil salon. Oke. Terus si Bintang ini mau ngambil toko kan? Iya. Ya udah tuh kita nyari toko-toko atau salon-salon di sekitar Solo kan, buat jadi bahan studi. Iya, betul. Nah, kalau di UITM beda. Kalau di UITM itu yang nyari malah dosen atau kampusnya. Oh, jadi kita tinggal disuruh ngerjainnya aja gitu. Iya, jadi mereka tuh ibaratnya tuh bikin kemitraan atau kerjasama lah. Oh, oke, Nah, paham. kalau di gua itu kebetulan dapatnya hotel. Nama hotelnya tuh Windham Akmar di Kelang, Selangor. Nah, nanti dosen sama mahasiswanya semua ke sana tuh. Ngukur semuanya? bareng. Iya, ngukur bareng. Wah, asik. Iya, terus bagi-bagi tugas, terus nanya ke ownernya langsung. Nanti datanya dikumpulin. Misalnya mahasiswa A udah ngukur kamar A, kamar B, kamar C dikumpulin jadi layar 1, nanti disebarin setiap mahasiswa. Oh, gitu. Iya, seru. gitu. Seru. Seru banget, seru banget. Ada lagi serunya. Jadi karena mereka yang nyari bahan studinya, kita di akhir tuh presentasinya bukan sama dosen aja. Berarti? Sama pemilik ownernya juga kita harus presentasi. Oh, berarti di depan kayak- orang-orang yang punya hotelnya itu. Iya, dan presentasinya di hotel langsung, di lobi. Bilo. Oh, Wow. Iya. Seru banget. Seru. pengen. Jadi kayak apa ya? Langsung pengalaman kerja juga nggak sih? Kayak mirip klien ke klien gitu. Betul. Seru tapi deg-degan sih. Gua dulu ngerasanya. Itu sih Soalnya- Mas tantangannya. Soalnya itu kan kita ibaratnya kayak bikin pameran kecil-kecilan nih di lobi nih. Iya. Setiap mahasiswa punya standnya masing-masing lah. Iya. Nah, nanti tuh owner sama staffnya keliling, Tang. Oh, Keliling itu kayak nge-scanning cepet gitu loh. Oh, ini bagus, ini jelek gitu. Pas waktu bagus disamperin. Nanti pemiliknya tuh kayak nanya, "Could you tell me about your design?" gitu atau enggak bahasa Inggris. Nggak Iya, pakai bahasa Malaysia. Iya dong. Apa desain ini? Enggak mungkin gitu. Iya. Enggak tahu. Enggak. Kan masih lagi di sana. Terus, what is your philosophy behind this atau whatever lah. Nah, ada beberapa mahasiswa kayak baru mau ngomong terus sama pemilik owner hotelnya tuh
kayak nge-scanning desainnya kayak jelek terus Langsung ditinggal. Iya, tinggal. Langsung ditinggal. Iya. Ya Allah, kasihan banget. Semengerikan itu. Semengerikan itu ya. Gue ngelihatnya juga kayak anjir, kok Nah, gini ya gitu. Lu nih berarti masuknya yang bagus apa enggak nih? Nah, gue karena ngeliat gitu ngeri nih, Tang. Gue kadang balik tuh ke belakang, latihan presentasi. Balik lagi ke depan. At least ada 1, 2, 3 orang yang ngedengerin gue sampai akhir lah. Oke, Gitu. ya. Iya. Dan untungnya ada sih, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya. Ada. Nah, nanti teman-teman ini posternya nanti kita taruh. Das, udah ya dari tadi berarti ya. Apa belum? Pokoknya udahlah. Das di sini. Nah, benar, Tang. Ada lagi. Apa lagi? Oke. Perbedaannya yang ketiga itu kan gue udah mention tuh satu matkul ada 2 project, project kelompok sama project individu. Mandiri, ya, ini. Ya. Nah, jadi tuh kalau diisi kan Dista kita tuh misalnya interpublik nih. Interpublik. Tugas akhirnya hasil akhirnya kita bikin poster A2 atau enggak 3 sama Paket, itu gambar juga. setumpuk kan. Iya, itu yang jujur, gede-gede. ngeprintnya mahal, jujur. Itu. Nah, kalau di UITM beda. Kalian tuh cukup hasil akhirnya poster A1 aja. Cuman 8 lembar. A1 tapi 8 lembar. Iya. Tapi berarti harus detail semuanya. A1 8 lembar, ditambah konseptual model, ditambah maket 1 ruangan, ditambah material board namanya ada. Material boardnya berarti materialnya juga. Kadang kan ada Iya. yang cuma poster material doang Enggak, kan? bukan di print. Jadi beneran materialnya tuh disusun di board gitu. Gitu, real bisa dipegang. Yang jadi bisa dioles-oles gitu. Iya, jadi tuh kayak desain kita make materialnya ini nih gitu. Nanti orangnya bisa ngeraba sendiri gitu. Iya, gitu. Real banget. Iya. Terus ada lagi perbedaannya. Nah, kalau kita kan setiap akhir nih interpublik atau IRT lah. IRT, ya. Kita kan kalau udah selesai ngedesain, udah selesai ngerjain gamker, langsung upload kan ke dosen masing-masing. Nah, kalau di UITM itu beda. Mereka itu sehari sebelum presentasi kita patungan beli pipa. Pipa. Lu tau pipanya buat apa, Dista? Buat apa tuh? Pipanya itu nanti kita susun di kelas, bikin pameran juga. Jadi kita nanti berbondong-bondong tuh loading in, kita kesampingin meja-mejanya, kursi-kursinya, biar satu anak tuh punya standnya masing-masing yang cukup buat 8 poster A1 itu. Nah, pas waktu hari presentasinya, nanti tuh dosennya bakalan ngeluarin semua mahasiswa di depan kelas. Terus ada 3 dosen masuk nih ke dalam kelas. Nanti per kelompok dipanggil satu-satu. Jadi tuh misal kalau misalnya kelompok kan ada 2 atau 3 orang nih kalau di situ. 3 orang versus 3 dosen yang bakal presentasi. Terus kalau misalnya satu individu lebih parah lagi. 1 orang versus 3 dosen yang bakal ngekritik lo. Ngekritik. Berarti ngekritik bener-bener. ya nih. Nih jelek nih gitu. Iya, beneran kayak gitu. Beneran kayak gitu. Beneran kayak gitu, se-killer itu. Jadi tuh contohnya ya, misalnya tugas individu nih. Kalau misal tugas individunya bagus, itu dinyatakan lulus dan boleh presentasi di hotel itu. Kalau misalnya jelek, udah tuh lu habis sama coret-coretan. Jadi bakal dikasih tahu. Sama ya revisinya coret-coretan gitu. Coret-coretannya di kertas A1-nya langsung. Oh ya. Dan A1 kan mahal ya? Tahu jujur mahal. Jujur. Pasti nyoret-nyoretannya bukan pakai pensil. Bukan pakai Jadi nggak bisa dihapus. Jadi nggak bisa dihapus. Kita harus ulang. Nggak bisa. Dulu juga gue pernah dimarahin tuh di situ tuh. Oh iya. Iya. Karena Kan dulu tuh ada 3 dosen. Namanya ada Mr. Daniel, Mr. Firdaus, sama Madam May. Madam. Ya. Miss May. Miss May. Iya, Miss May. Itu beberapa dosen UITM yang gue respect lah. Oke. Dan Mr. Firdaus ini ibaratnya kayak Pak Ernest. Ngerti gak sih? Yang dosen-dosen yang killer tapi ngebangun. Asik. Gitu. Yang santai. Iya, santai. gitu. Nah, Mr. Firdaus tuh pernah bilang ke gue kayak, apalah anak ini gitu. You tak tengok kawan you tuh ke gitu. Atau apa, dia gak ngerti lah. Dia Malaysia gitu. saking Melayu, marahnya Melayu. pakai bahasa Melayu tuh ke gue. Terus dia bilang kayak, ya desain gue bagus. Konsepnya juga udah oke. Tapi desain posternya jelek banget kayak pakai Canva. Padahal gue pakai Photoshop.
Oh, di sana desain gitu-gitu berarti benar-benar diperhatiin bener juga ya? diperhatiin sama mereka. Terus gila sih. dia katanya, lo kalau nggak revisi desain ini, itu lo nggak boleh presentasi di hotel karena menurut mereka itu malu-maluin UiTM. Gitu. Jadi setelah itu gue Pressure-nya gede berarti ya. banget. Terus habis itu gue langsung latihan sama teman gue namanya tuh Hadif di situ. Orang mana? Orang Malaysia dong. Masa orang Malaysia. Madura? Kan dulu udah ngomongnya Madura. Oh, enggak. Orang Malaysia. Jadi gue latihan Photoshop seharian tuh. Terus besoknya gue revisi. Dia ngasih waktunya tuh 3 hari. Habis 3 hari selesai gue kirim lagi dan syukurnya bisa presentasi di hotel gitu. Keren guys, keren. Sebentar. Sebelum itu nih kayaknya nih Mas Oklan ini tuh lereh jakunnya. Seret dia, Seret seret. ya, udah seret Butuh ya, yang enggak? ungu-ungu. Iya, Terus iya, bikin seret. kok ungu? Bukan ya? Bukan. Oke, Yang maaf. segar-segar. Sabar ya. Kalian lanjutin aja ngobrolnya. Oke, Iya, oke, bikinin dulu. oke, oke. Saya bikinin dulu ya. Boleh. Tapi Kak, tadi kan berarti tuh kayak ada tuh lah struggle-nya gitu-gitu. Tapi secara keseluruhan kesehariannya beradaptasinya gimana tuh? Cepat atau enggak gitu? Bener. Beradaptasinya menurut gue hitungannya cepat. Soalnya walaupun kita kuliah di luar ya, itu tuh bahasa Inggris dipakainya cuman pas waktu belajar doang. Kadang juga ada dosen yang lebih prefer bahasa Malay. Tapi syukurnya kan bahasa kita nggak beda jauh ya. Iya. Jadi gue bisa nyari teman gampang, tinggal campur. Ya modal nonton Upin Ipin lah udah bisa Modal gitu. Upin Iya. Ipin ya. Terus campur Inggris sedikit-sedikit kalau misalnya nggak ngerti. Ya akhirnya banyak sih mereka juga ngerangkul gue sih syukurnya. Oh gitu ya? Iya. Seru banget. Ini silahkan. Anjay. Asik Terima kasih banget. Tang. Terima kasih Tang. Kamu Yang kopi. itu. Iya, Iya, silakan. terima kasih Tang. Boleh diminum dulu. Ini kalau mau nih silakan segala Iya. Kita perasaan. Baru episode 1 bisa, langsung pokoknya bisa nih. masuk lah nih, bisa nih. Dapat 2 renceng bisa. Minum ya. Iya, minum silakan. Oke, Ini oke. juga ada ini harusnya nih. Boleh. Favorit ini. Tapi kalau ada di sini. Aduh, susah lagi bukanya. Segar. Gimana ada pertanyaan lagi? Ada dong. Tentu. Amar, ntar lu buka. Aduh, Oke, boleh. buka dulu lah sekalian ngunyah. Ntar ya. Nah, Enggak. Tapi berarti menurut Kak Okta ya, sistem di sana tuh bener-bener harus bisa gimana ya, saran lah buat bisa diadaptasi di sini gitu. Oh gitu ya. Kalau menurut gua hal-hal yang gua suka di UiTM itu cara mereka presentasi. Iya, kayak gue suka kayak hasil kita nggak cuman di-upload atau nggak presentasi sebentar. Gue suka mereka kayak bener-bener kayak apa ya, satu kelompok bener-bener dikritik habis-habisan. Kan kitanya jadi ngerti kan, kitanya juga jadi paham sama desain kita salahnya yang mana. Nah itu pertama yang gua suka dan mungkin bisa diterapin di sini gitu. Kayaknya bakal seru sih. Seru sih. Terus Bener-bener. yang kedua yang gue suka di sana itu gue jadi paham kalau misalnya desain itu nggak melulu tentang konsep bagus sama hasil 3D-nya bagus. Iya, ternyata desain poster juga penting sebagai bahasa tambahan, Tang. Jadi ibaratnya nih Shakespeare nulis puisi tapi di kertas kucel. Nah orang juga ngelihatnya males kan, soalnya bacanya aja nggak menarik gitu. Berarti kayak ibaratkan nih kita ngelihat first impression gitu kan. Iya, betul. walaupun iya, isi iya. puisinya bagus tapi kertasnya itu juga males kan? Iya kan kayak kertas kucel mah pasti apa nih berita atau apalah Apalah gitu. gitu. Iya. Iya, bener-bener. Jadi kalau misalnya bagus nih, jadi kalau udah kemasannya bagus pasti mereka baca dan pas waktu mereka baca pasti bakal mengerti konsep kita apa gitu. Oke, belajar desain guys. Betul, Desain. Semuanya harus dibelajarin guys. Benar. Masih punya waktu, nggak ada kata terlambat. Keren banget. Asik. Keren banget saya. Belajar sekali. Waduh, maaf. Nah, terus selanjutnya ini kalau menurut kakak apa manfaat paling Benar-benar berharga dan kayak berkesan dan kayak alhamdulillah bersyukur banget dapat pengalaman untuk program itu. Oh, kalau dari gua sangat bersyukur banget dimarahin habis-habisan di situ. Kemarin lulusan Iya. malah ya. Jadi Soalnya bisa- keren banget. Iya, soalnya gue tuh anaknya itu simple dan mageran, Tang.
Tapi kalau ada yang marahin kayak gitu, gue langsung ciut tuh. Kalau langsung ciut, gue langsung benerin. Harus ada pressure dulu berarti. Iya, makanya gue suka banget dosen tipe-tipe kayak Mr. Firdaus. Atau nggak kalau diisi Pak Ernest gitu. Ya kan, Pak Ernest. Ada bapak di sini. Ada Pak RS di sini. Nah, Kalau itu kan tadi kan kita udah ngebahas soal pertukaran pelajar. Benar. Jadi teman-teman Mas Okta ini juga salah satu apa sih Mahasiswa bahasanya? berprestasi gitu. mahasiswa berprestasi. Dan dia ini ikut-ikut kayak apa namanya? Kayak Lomba-lomba, kompetisi, gitu, kompetisi. desain dan lain-lain, Nah, ya iya. kan, bener. Berarti pernah dong Kak ikut kompetisi? Pernah. Terakhir deh ke belakang, terakhir ikut kompetisi apa? Terakhir gue ikut kompetisinya itu kompetisi buat sekolah di Atmajaya. Atmajaya. Iya. Tapi gagal. Oh, gagal. Gagalnya bukan juara lah gitu. Terus sebelumnya Ada sempet taruh. udah sempet naruh. Sebelumnya sebelum Atmajaya ya kompo itu. Asik, kompo. Ini dia yang mau dibahas. Ada yang perlu dibahas, Mas. Oke. Apa tuh? Assalamualaikum. Jadi Mas Okta ini adalah salah satu juara. Dia juara satu ya? Juara satu Juara loh, satu. juara Juara satu ya? Juara satu. Di kompo. Sampai lupa loh, sampai lupa lagi kayak kebanyakan Juara satu prestasi. di Kompo. Juara Kompo di tahun berarti tahun berapa? Tahun kemarin berarti di tahun 2025. 5. Nah, di tahun 2025. Nah, Mas, di Kompo itu Mas tuh bawa konsep apa sih? Konsep yang gua bawa pas waktu di kompo itu gua namanya Seldom. Seldom tuh apa? Seldom itu nama judulnya. Jadi kalau dari konsepnya itu kita mengadaptasi bentuk siput menjadi rumah yang nyaman. Berarti rumahnya kecil. Iya, jadi tuh gua meneliti tentang siput, Kang. Gua tuh ngeliat siput tuh bentuk rumahnya gimana sih. Oke. Terus Oh iya. apa sifat kalau misalnya gue jadiin orang nih siput, kira-kira orangnya bakal kayak gimana gitu. Nah, gue terapin di dalam desain tuh, kayak bentuk siputnya, melengkungnya gue taruh di desain gue, gitu. Nah, berarti tuh ukurannya berapa, Mas? Ukuran rumahnya? Kalau yang kemarin Mas taruh? Iya, kalau itu kan sesuai dengan ini Aturannya. ya. Aturan ya. Koordinator Dulu itu. itu gua ukurannya rumah tipe 36. Rumah tipe 36? Iya, kecil. Oke. Karena dulu informasi guys, Kompo kemarin itu bertemakan ruang sempit gitu, Iya. ruang sempit. Jadi kita dalam keterbatasan ruang itu kita harus bisa mengadaptasi gimana menjadi seorang desainer. Asik gitu. Kan lu juga kan yang Iya, saya ngurusinnya. kompetisinya. Saya nukang. Nukang. Saya di bagian nukang waktu itu. belum jadi ini ya ketua hima gini ya. Buat ketua Hima. Wow. Mukanya nggak kayak ketua hima sih. Jujur, kaget. Aman banget. Mas, nanti, aduh maaf ya, ini sambil ngunyah, sorry ya teman-teman. Karena di sini kita nyantai, benar-benar nyantai. Jadi kita nanti ada sesi Q&A. Bener. Boleh. Mas, Mengenal berarti lebih jauh, lebih dalam. Harus bisa jawab langsung. Siap. Harus jawabnya harus cepet nggak nih? Langsung sut. Kayak cerdas cermat dong kalau Cerdas cepet. kayak gitu ya? Tenang aja, tenang aja. Siap. Apa dia pertanyaannya? Tapi sebelumnya, untuk pertanyaan itu Kak, kita udah nyiapin Q&A di Instagram Himadiska guys. Jadi buat teman-teman, pertanyaannya yang kalian sudah bertanya itu dikirim di Q&A. Terima kasih sudah mengirim pertanyaan. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan terpilih dari untuk Kak Okta. Halo semuanya. Kembali lagi, kita udah ada di sesi Q&A nih, Tang. Betul, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa ISI. Yes. Kayaknya juga ada yang dari luar ISI deh. Bener banget, terlalu luas jangkauan kita Iya. mah. Kita udah sampai internasional insya Allah. Asik. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Jangan lupa follow Instagram kita dan YouTube baru kita. Himadiska. Jangan lupa ya. Oke, kita udah Selamat bersama, mengantongi. Dis. Kita udah mengantongi pertanyaan-pertanyaan nih, Kak, dari followers kita. Asik. Dari apa yang sudah kita bahas tadi sih juga nyambung-nyambung kok. Ada satu pertanyaan nih, Kak, menarik. Apakah metode pembelajaran di sana di Malai
lebih banyak prakteknya atau teorinya? Di sana itu lebih banyak praktiknya. Oh iya. Iya, seperti yang gue bilang tadi, lebih banyak mainnya keluar, kayak ngukur-ngukur bareng, ikut diskusi, dan dosennya juga kayak apa ya, kayak sering ngingetin gitu loh. Kayak, ayo guys, ini kayaknya layoutnya ada yang salah deh. Ayo kita ke kelas lagi gitu. Oh gitu. Yang gak ke kelas apa gitu komannya gitu. Beneran kayak gitu Aduh, sampai komannya gitu. ya. Iya. Tapi lebih bagusan gitu nggak sih mas? Kayak teorinya tuh semuanya beberapa, tapi kita tuh di lapangannya yang luas banget gitu loh. Iya, iya. Jadi mereka juga kayak teorinya tuh bakal diselip-selipin sama mereka pas waktu kita konsul segala macem gitu. Sesuai sama matkulnya gitu. Jadi jawaban singkatnya lebih banyak prakteknya. Oke Iya. guys, banyak praktiknya. Oke. Seru. Lanjut berarti Dis? Oke lanjut. Ada pertanyaan kedua, kakak motivasi kakak. Itu tulisannya gini mas. Iya, oke. Kakak motivasi kakak mengikuti studi action dan pameran kompo. Kalau mau Kompetisi ya, kompetisi. Oke. Iya kompetisi. Dia nulisnya kompo. Ikut kompo, wah, kita kompo. Oke, awalnya tuh pertukaran pelajar itu emang karena gua dulu cita-citanya itu kuliah di luar negeri, Tang. Oh cita-cita. Iya. Terus alasan keduanya ikut lomba dan ikut pertukaran pelajar tuh karena salah satu dari strategi kuliah gua. Ada Iya. strateginya, gimana tuh kak? Betul. Kuliah itu emang harus ada Harus ada strateginya. strateginya guys, bener banget. Jadi seperti yang kita tahu kan misalnya semester 5 itu kalau di angkatan gue ya, itu tuh ada matkul mebel sama aksesoris. Oh iya. Praktek tuh. Seperti yang kita tahu butuh uang banyak kan? Bener. Iya kan? Keluarinnya tuh banyak banget tuh. Iya, belum lagi bayar UKT, Iya. bayar kosan, jajan gua. Iya. Nah, gue yakin kalau misalnya kuliah secara umum, secara normal, gua nggak mampu. Orang tua gue juga nggak mampu. Nah, makanya itu gue nyari solusi lain. Gimana caranya gue bisa mengatasi itu? Akhirnya gue ikut pertukaran pelajar. Di sana gue makannya udah dibayar, tempat tinggal dibayar, terus kebutuhan belajar dibayar. Keluar negeri pula, ibaratnya tuh gue belajar tapi digaji. Asik, Nah, seru jadi banget. orang tua gue cuman ngawatirin UKT doang, sisanya udah tenang mereka. Oh berarti lu cuma datang bawa badan sama bawa otak doang? Iya, Oh, dan gitu. dan Didandanin. dapat uang gitu. Oh dapat uang loh Tan. Iya, iya. Dapet Terus sebenarnya apa ya? Kita mengikuti kompetisi, mengikuti pertukaran pelajar itu bukan ajang nyari prestasi, Tang. Tapi Bukan, itu tuh sebenarnya prestasi itu adalah nilai bonusnya. oke. Nilai utamanya itu mempermudahkan kita berkuliah gitu. Soalnya benefitnya banyak, apalagi diisi kalau misalnya lu pertukaran pelajar atau mengikuti lomba, itu kalian bisa konversi ke SKS. Nah itu Ah. konversi. Waktu itu terakhir yang pas pertukaran pelajar itu konversinya berapa? 1 semester full. Wah. Iya. Tapi di sananya berapa lama? Di sananya 1 semester juga sih. 6 bulan. Iya, cuman nilainya tuh fix bagus dari sini. Bagus. Iya. Berarti Ih, kita keren. datang ke sini udah Betul, gitu. betul, Oh, betul. keren. Amin lah. Pengen. Atau enggak upper B lah paling gitu. Sama kalau misalnya lu ikut ikut kompetisi ya. Kompetisi ya. Semester 8 lu tuh bisa nggak usah ikut TA. Wah, Iya, kalau beneran. kayak KKN gitu beda berarti? Bisa dikonversi juga nggak sih? Kalau KKN bisa dikonversi juga. Tergantung sebenarnya lu misalnya lu ikut perlombaan atau lu ikut pertukaran pelajar nih. Nanti balik lagi ke sini lu ngisi tuh mau matkul apa aja yang mau dikonversi gitu. Emang ada beberapa matkul yang nggak bisa dikonversi kayak kolokium atau enggak seminar. Karena itu kan belajar tugas akhir kan. Iya, berarti kayak di semester kita nih sekarang semester berapa, Dis? Kita semester 4. 4. Berarti di semester 5 kan ada seminar ya kalau nggak salah ya? Iya nggak sih? Iya, ada seminar. Berarti itu nggak bisa dikonversi. Dan Nggak bisa. semester 5, 6, semester 6 ada kolokium. Itu berarti juga nggak bisa. Nggak bisa. Dan pas waktu pelajaran seminar itu gue belajar di Malaysia, jadi dosennya ngasih tugas ke gue. Oh. Gitu. Iya. Seru. Pengen. Pengen belajar bahasa Inggris. Tan. Abis Belajar ini, bahasa abis Inggris. ini. Abis ini langsung. Excuse me sir, I want to eating Miss tofu. Yes. Kelas B. Lanjut lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kak. Ada dari udah di pesan-pesan lalu ada yang bertanya tipsnya asik.
Oh, tips. tipsnya. Jadi kayak nyiapin mentalnya untuk mau ikut program itu, pertukaran kayak gitu, tipsnya apa tuh Kak? Kalau dari gua mungkin 2 doang sih. 2. Yang pertama itu harus meluangkan waktu untuk belajar. Yang kedua itu harus pede berbahasa Inggris. Pede. Jadi sebenarnya gue tahu ada pertukaran pelajar itu jauh sebelum semester 5 berlangsung Tang Dista. Jadi tuh karena gue tahu bakalan ada pertukaran pelajar, dulunya nggak tahu namanya apa, entah itu ISMA atau AIMS. Gue selama liburan tuh belajar nyari soal-soal bahasa Inggris, nyari kunci jawaban dan cara ngejawab soal Duolingo segala macam. Dan gue tuh belajarnya sehari paling sejam, setengah jam, 15 menit, 5 menit juga pernah. Tapi gua Konsisten gitu ya? konsisten setiap Bener. hari, dan konsistensi itulah yang bakal ngebuahkan hasil menurut gua. Ih, keren, Gitu. keren, Dan konsisten. masalah pede berbahasa Inggris nih. Kan kalau di AIMS kan nanti ada tes wawancara ya. Nah, itu penting untuk pede. Sebenarnya yang dicari sama penguji itu bukan perfect bahasa Inggris. Perfect mungkin iya, kayak ada beberapa mahasiswa yang udah bakatnya gitu. Tapi pede lebih penting Tang. Lu percuma perfect tapi gagap pas waktu ngomong orang, itu kan jadinya bahaya juga. Jadi yang penting pede bahasa Inggris, pede berbahasa Inggris, dan grammar tuh udah nomor 5 lah. Yang penting nyambung gak sih kalau komunikasi Iya, tuh that's kan? right, betul. Kan dulu ya, kalau lu nggak tahu Dista Intang lagi Bintang. Gue sebelum masuk desain interior, gue itu kuliah di UMC. Iya. Jadi fun fact nih, ini fun fact nih. Fun fact Ini nih. fun fact Kok udah nih. kuliah aja? Fun fact. Hah? Berarti lu tuh masuknya semi ya sempat? Semi gap apa enggak. gap? Iya, gap year. Gap year. Gap year tapi kuliah kan? Iya, kuliah dulu, terus gue mutusin untuk berhenti, akhirnya daftar di sini. Oh, tua emang beneran dia. Tua gue, tua banget. Berarti tua nih dia nih. Gue dulu tuh kuliah di UMC, Hah? jurusan pendidikan bahasa Inggris. Iya sih. Emang sih. gitu caranya. Oke. Dan yang gue pelajarin di sana ya Tang, berbahasa itu yang penting itu mereka paham, mereka bisa jawab, kita paham, kita bisa jawab. Yang penting itu aja dulu. Kalau misalnya itu udah tercapai, artinya komunikasi bisa terbangun tuh. Jadi grammar tuh sebenarnya bukan nomor 1. Yang nomor 1 tuh kita paham dan mereka paham. Bener-bener. Karena struggle-nya biasanya orang tuh kayak, Suka aduh, gue nggak nih. bisa nih Gitu. grammarnya. Atau enggak orang tuh Malu. iya malu ngomong bahasa malu. Inggris karena grammarnya jelek gitu. Apa gitu. Nggak usah gitu. Berarti Mas kelahiran berapa Mas? 2000 berapa Mas? 2005. 2005 udah jauh banget tuh. Sangat ada waktu tuh berarti. Udah Mas. Oke, sudah. Selesai Ini Q&A-nya. Kayaknya Oke, masih terima banyak kasih. pertanyaan ya, tapi mas ke teman-teman pasti ada banyak pertanyaan, bisa langsung follow aja loh kakak ini. Iya, betul. Nama IG-nya. Ah. Oktacat apa kemarin? @oct.sputra. Iya, Oke. nanti ada nih Bisa di bawah tuh. sini. Di bawah sini. Nanti ada di bawah sini. Betul. Kalau kalian ada yang lulus AIMS mau nanya-nanya ke gue juga nggak apa-apa. Tuh, Iya. boleh banget guys. Boleh Nanti banget, kita boleh bisa ke Setara. Serius bisa ke Setara. Bisa ngobrol. Mesen makanan. Itu setara tuh. Gak tau ya. Harusnya anak-anak dia tahu lah. Iyalah, bisa ke Setara, mesen minum, mesen makan, dibayar bintang. Lah saya nggak datang. Kan saya nggak datang. Loh, Kan mau belajar bahasa Inggris. Mau Bisa belajar, di Kumon. Hima itu mengayomi, Tang. Wih. Oke, sip. Ingat. Siap. Ingat itu. Mas, gue boleh minta nggak sih Mas kesan pesannya Mas? Benar. Kesan-pesan apa nih? Pesan. Dari lu apa ya namanya? Hayu Dis apa Dis? Kesan-pesannya. Tiba-tiba ngeblank saya. Kesan-pesannya di sana dan juga apa ya? Kayak pesan-pesan dan tips untuk kita nih anak desain interior nih gitu. Yang lainnya gimana? Kayak Kasih nasihat mungkin. Nasihat. Orang-orang kamu harus bisa belajar bahasa Inggris, jangan kelas C. Nah, gitu. Harus bisa kelas A. Oke. Kalau dari gua kesan-pesannya itu mungkin pertama, kalau kuliah tuh nggak mesti harus belajar aja. Iya, kuliah juga kita harus ekspor gitu. Explore. Kok ekspor sih? Explore, guys, Iya, explore. Harus apa ya? Kayak sebenarnya cara dengan kita bereksplor itu mempermudahkan kita dalam berkuliah, Tang.
Contohnya kayak gue ikut perlombaan atau gue ikut pertukaran pelajar kan akhirnya menguntungkan buat gue kan. Bisa konversi SKS segala macem. Terus sama jangan dipikirin pas waktu apa ya pertukaran pelajar udah di sana terus nyesel. Menurut gue dinikmatin aja. Gua enjoy aja. Iya, enjoy aja. Sebenarnya masalah tuh bakalan ada dan banyak. Gue dulu sebelum ke Malaysia, sebenarnya gue ditahan dulu di Indo 2 bulan. Jadi teman-teman gue dari ISI udah kesana berangkat. Gue ditahan dulu karena visa gue dari sana belum jadi tang. Akhirnya gue di Desember gue kesana, gue cek kesehatan. Besoknya gue besoknya gue belajar, besoknya langsung libur pertengahan semester. Iya. Berarti emang harus disiapin dari jauh-jauh hari. Dan kalau misalnya ada apa-apa dan bukan salah kita, enjoy aja, nikmatin prosesnya. Benar-benar nikmatin prosesnya ya. Gitu. Jangan terlalu, kalau zaman sekarang overthinking. Betul. Benar. Jangan overthinking mulu, capek, pusing otak. Mental health. Nah, udah ya Hadis ya. Iya nih, aduh, nggak berasa, sumpah. Sumpah nggak berasa, jujur. Ini podcast pertama kita teman-teman. Iya benar banget. Maaf masih rada kaku. Nanti selanjutnya bisa nggak kaku Bisa. lagi. Aman insya Allah. banget kak. Nah, mau tahu terakhiran? Yuk, Boleh. cheers, Oke. cheers bareng-bareng sini, cheers. Cheers, Tahu. cheers. Oke, cheers dulu untuk podcast pertama kita lagi. Oh iya, dan lu closingan dulu deh, udah tepuk tangan. Semuanya. Oh iya, kamu closingan dulu ngomongnya. Oke guys, gak kerasa kita udah selesai ya sesi podcast hari ini. Sangat-sangat bermanfaat buat kita, ya kan? Kita ucapkan terima kasih dulu ke Kak Okta guys, terima kasih. Tepuk tangannya buat Mas Okta. Terima kasih juga nih. Terima kasih. Semoga kita bisa jadi mahasiswa yang berprestasi, aktif dan eksplor seperti pesan dari Kak Okta ini guys. Amin, Oke, amin. amin ya. Oke, gitu aja Tang. Kita Saatnya pamit kita undur diri. berpamitan. Satu. Kok satu? Satu. Kita pamit undur diri. See you, dadah. Dadah.